Jadi Bapak Ibu sekalian saya hormati, teman-teman semua di sini, tantangan yang kita miliki saat ini adalah yang tadi saya sebut. Anaknya abad 21, gurunya abad 20, sekolahnya abad 19. Nah, anak-anak kita ini akan hidup di abad 21. Karena itu grade edu dan semuanya, semua yang berada di urusan pendidikan harus memproyeksikan apa yang menjadi kebutuhan di masa depan, sehingga bekal yang kita berikan sekarang membuat anak-anak kita menengok ke belakang dan bersyukur. Jangan sampai tahun 2039 anak-anak kita menengok ke belakang dan menyesali kenapa sekolah tempat saya dulu belajar tidak memberikan bekal A, B, C, D, E, F, G. Lalu kita menyesalinya besok. Dan gurunya kalau udah hidup, kalau masih hidup, ini guru-gurunya nih, lebaran didatengin. Terima kasih Bu, Bapak, saya udah alhamdulillah. Sayang Bapak dulu nggak ngajarin ini. Kita beresin sekarang. Apa yang menjadikan sedih? Ini terus sekalian. Ini yang menjadi perhatian untuk abad 21. Jadi terus sekalian, ini bukan barang baru, ini bukan buatan saya. Saya mengadopsi dari yang dibuat oleh Kesepakatan di World Economic Forum tahun 2015. Di situ dibuatkan proyeksi pendidikan abad 21. Lihat, nomor 1, kualitas karakter. 2, literasi dasar. 3, kompetensi. Nah, pertanyaan yang dasar buat saya adalah, apakah aplikasi-aplikasi teknik-teknik yang dibuat sekarang menumbuhkan 3 hal yang dibutuhkan di masa depan? Menumbuhkan itu atau tidak? Karena kalau tidak, maka kita review lagi. Saya tadi ulang, jangan sampai aplikasi yang kita miliki, teknik yang kita miliki menyelesaikan tantangan persekolahan, oke? Yang kita butuhkan adalah menyelesaikan tantangan pendidikan, oke? Ini bukan persekolahan, ini pendidikan. Lihat komponen paling kanan, kompetensi, berpikir kritis, berpikir kemampuan kreativitas, komunikasi, kolaborasi. Yang kiri itu karakter. Saya kalau Bapak remaja, kalau diskusikan panjang nanti terlalu panjang di situ. Tapi saya ingin sampaikan dulu sedikit terkait dengan kualitas karakter. Ini bangsa Indonesia ini punya tantangan di situ soal moral itu. Kita punya isu moral di sini. Apa indikasinya? Korupsi itu banyak. Ada persoalan integritas. Ini ditumbuhkan. Tapi cara menumbuhkan karakter itu, kita kan sering mengatakan pendidikan karakter itu penting. Tapi sering yang kita bayangkan karakter itu moralnya saja. Karakter itu 2, ada karakter moral, karakter kinerja. Ini 1, berintegritas, jujur, empati, rahmah, rahim, belas asih, keberanian, itu karakter tuh. Tapi jangan lupa kinerja. Kita kan nggak ingin jujur, malas. Jadi 1 tuh, anaknya jujur tapi malas, jujur tapi nggak kerja keras. Tapi sisi lain, kerja keras, jujur, ulet, culas. Bahaya itu. Kita ingin tumbuhkan dua-duanya. Dan kebanyakan mindset kita kalau bicara tentang karakter yang dipikirkannya moral saja. Padahal karakter itu ya moral, ya kinerja. Grade edu ini dibuat oleh anak-anak yang kinerjanya baik, bukan bawa moral. Nggak berakit-rakit ke hulu, benang-benang kemudian ke tepian. Apa itu? Itu bukan kreasi, imitasi. Itu imitasi. Kita mengkreativitas yang dikopikan terus-menerus lintas generasi. Berikan selembar kertas, suruh gambar. Keluar gambarnya apa? 2 gunung dengan matahari di tengah. Bener nggak? Se-Indonesia tidak begitu. Kita di sekolah pun proses kreatifnya tuh imitatif. Imitasi. Karena kita cara mengukurnya kayak ngukur 8 kali 7 tadi. Teman-teman sekalian,
pemilik masa depan adalah mereka yang bisa menjawab pertanyaan pertama dan mampu menjawab pertanyaan yang kedua. Di situ jenis pertanyaan kedua, pertanyaan tentang kreativitas. Yang saya khawatirkan, kita rame-rame menyiapkan diri jawab pertanyaan pertama terus. Karena itulah yang disebut sebagai suksesnya hari ini. Lihat angkanya, makanya saya katakan grade ini bantu jangan menyelesaikan masalah persekolahan, karena persekolahan kita masih terjebak di situ. Kita lagi dalam prosesnya harus membebaskan diri itu dari jebakan itu. Masuklah yang kedua. Ini baru komponen aspek kreativitas saja tuh. Belum nanti yang kedua, soal critical thinking, soal communication, soal collaboration. Jadi, saya berharap teman-teman semua bayangkan ke depan ini harus muncul. Alhamdulillah anak Indonesia itu kreatif. Sekolahnya yang kurang. Anak Indonesia kreatif. Karena coba lihat, tidak ada yang kurang dari kreativitas. Tetapi di dalam proses pembelajaran di sekolah sering tidak memunculkan ruang bagi kreativitas. Contoh paling sederhana, ekskul kita dari zaman ayah saya sampai saya, sampai anak saya, kira-kira ekskulnya sama tidak? Sama, zamannya udah berubah. Nah, saya berharap teman-teman yang berada di grade edu ini menumbuhkan ini. Jangan hanya membuat anak-anak punya prestasi tinggi, tapi sesungguhnya itu jenis-jenis pertanyaan 8 kali 7. Saya tadi bawa alat ini. Teman-teman sekalian, alat ini dibuat oleh orang-orang yang bisa menjawab pertanyaan 8 kali 7. Oke? Tapi konten yang beredar luas di tempat ini adalah orang-orang yang bisa menjawab pertanyaan jenis yang kedua. Itu yang beredar. Betul tidak saudara? Karena itu kita butuhnya justru orang yang bisa dua-duanya. Jangan sampai hilang. Kalau kita hanya mengcover yang nomor 1, kita merasa hari ini hebat, prestasi macam-macam, dibimbing macam-macam. Tapi kita tidak menyiapkan diri untuk besok. Padahal besok soal ujiannya ganti. Soal ujian hari ini, misalnya nih, terima kertas isinya 15 pertanyaan. Itu soal ujian hari ini. Besok terimanya kertas kosong, teman-teman. Terimanya kertas kosong, terus kita bingung. Terus jawab apa di sini? Ya nggak usah bingung. Anda tulis aja, Anda buat aja. Besok pertanyaannya, what can you create? Bukan hasil yang ada di dalam hafalan kita. Bukan dari hasil apa yang kita baca sebanyak mungkin mirip di dalam jawaban. Nah, grade edu punya peluang. Kenapa grade edu ini banyak pendidiknya, banyak guru-gurunya? Masuk ke anak-anak bukan sekedar aspek yang pertama, tapi masuk ke anak-anak dengan aspek yang kedua. Tadi saya gunakan pantun semata-mata untuk kemudahan, karena kalau ngobrol di sini ilustrasi kreativitas paling mudah menggunakan pantun. Bisa lukis tapi lama, bisa patung tapi lama, bisa praprek lain, tema-tema lain. Tapi saya gunakan pantun karena ini paling mudah untuk menggambarkan bahwa yang dibutuhkan kita sesungguhnya yang disebut sebagai kreativitas, critical thinking dan lain-lain. Termasuk critical thinking, mohon ditumbuhkan. Critical thinking ini adalah skill yang harus jadi kebiasaan. Saya khawatir di kita tidak ditumbuhkan critical thinking secara serius. Dan critical thinking itu adalah salah satu benteng paling ampuh untuk menghadapi ekstremisme. Ekstremisme itu hadapinya pakai critical thinking. Saya beri contoh. Contoh ekstremisme. Dapat SMS, dapat WA, tawaran, Anda invest ke saya 30 juta. Dalam waktu 3 bulan nanti jadi 90 juta. Itu ekstremisme. Dan ekstremisme itu jangan dibayangkan agama aja. Kita kalau dengar ekstremisme berarti agama. Tidak. Ekstremisme itu dalam banyak sektor. Di bisnis pun ada ekstremisme. Dan banyak yang terbawa bukan? Cuman kalau yang terbawa bisnis bisa dilaporin polisi. Gitu.
Kalau terbawa ekstremisme yang lain nggak bisa dilaporin, karena kan pikiran. Kita ekstrim, mana mungkin 30 juta dalam 3 bulan jadi 90 juta itu. Tapi bagi kita yang udah sekolah, kita yang ngerti dunia bisnis, yang mengerti tentang berpikir sistematis, kritis, info begini itu dengan mudah ditolak. Kita kenapa punya hoax yang beredar luar biasa? Tidak ada critical thinking. Critical thinking itu membuat semuanya kita terima, telan, sebar. Critical thinking. Jadi communication, collaboration, dan udah jelas di sini. Jadi buat teman-teman semua, harapan saya dengan kegiatan seperti ini, hadirnya teknologi itu membuat kita bisa bekerja dengan cara yang berbeda. Jangan sampai teknologi itu hanya begini, doing more of the same thing, mengerjakan lebih rumit, lebih banyak untuk hal yang sama. Saya paling gemes kalau lihat ada ruang kelas pakai smart board, tapi gurunya ngajar seperti pakai blackboard. Jadi kayak pakai kapur, pakai itu, tapi pakainya smartboard, kemahalan. Kalau sudah bisa pakai alat yang smart, maka penggunanya harus juga smart. Kalau tidak, ya ada artinya alat-alat itu. Jadi buat teman-teman semua di Grade Edu ini saya berharap banyak. Ini adalah anak-anak kreatif, muda. Bedanya anak muda sama orang tua itu apa sih? Disebut muda tuh kriterianya apa? Yang di sini, yang di ruangan ini muda apa tua? Ngaku aja muda gitu. Kita muda apa tua? Ya ada muda gitu ya. Saya punya rumus sederhana soal muda tua. Berapapun jumlah hitungan tahun sejak lahirnya, meskipun jumlahnya banyak, jika yang dipikirkan adalah masa kini dan masa depan, sesungguhnya dia masih muda. Berapapun hitungan tahunnya. Tapi juga, sekecil-kecil hitungan tahunnya, kalau yang dipikirkan adalah masa lalu, maka dia sesungguhnya sudah tua. Jadi anak umur 20-an, 30-an itu muda apa tua? Tergantung apa yang dipikirkan, orang dipikirkan dulu. Jadi kalau Anda lihat ada orang cerita, pidato, ceramah, ngomong mulai dengan kalimat dulu, nah itu udah tua. Kedua. Tapi kalau Anda mulai dengan besok, maka Anda sudah masih muda. Karena muda tua itu ada kriterianya, 30, 31, 32, 33, ada. Kalau 31,5 gimana? Ada. Muda tua itu mindset, perspektif. Karena itu, buat teman-teman semua, saya percaya di Grade Edu isinya anak-anak muda. Anak-anak muda. Karena mereka memandangnya ke depan, menyiapkan anak-anak. Harapan saya adalah ini membekali. Saya nanti ingin, kalau boleh saya titip nih buat Grade Edu, ingin nanti 10-15 tahun yang akan datang, anak-anak yang pernah mengalami proses pembelajaran lewat Grade Edu ini akan bisa menengok ke belakang dan mengatakan bahwa keberhasilan yang saya dapatkan sekarang salah satunya dibantu oleh Grade Edu Indonesia. Itu aja dari saya, terima kasih, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.